Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Ridwan dengan NIM 23040101159. Kemudian ada Indra Yogi Prasetya dengan NIM 24040102003. Kemudian ada Anissa Sarbanawati dengan NIM 2404010201138 dari program studi S1 PJJ Informatika kelas IF 303 mata kuliah pemrograman PLSQL. Di sini kami akan memaparkan progres dari proyek yang telah kami buat, yakni PJP Fisik atau Permanent Journal Plan Self-Management. Untuk eh, selanjutnya, di sini ada tiga anggota dalam kelompok 3 yang sudah disebutkan tadi. Dan untuk pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, terdapat pendahuluan PJP Visit, kemudian roadmap dari PJP Visit, kemudian ada flowchart dari PJP Visit, IRD dari PJP Visit, kemudian ada query database, insert query database. Untuk yang pertama, terdapat pendahuluan di mana untuk pendahuluan di sini terdapat latar belakang, tujuan, dan juga metode dan spesifikasi dari PJP Visit. Nah, untuk yang pertama, dari latar belakang ini, mengapa PJP Visit dibuat dan alasannya itu karena permasalahan apa. Nah, PJP Visit ini dibuat dikarenakan terdapat kekeliruan yang dialami oleh tokoh dan kekeliruan ini diakibatkan oleh sales yang tidak benar dalam mencatat hasil stok yang ada di gudang, seperti stok barang yang habis, kemudian stok barang yang rusak itu tidak tercatat dengan baik. Kemudian di latar belakang kali ini juga sales mengalami keterlambatan dalam pengiriman data, di mana antara data gudang dengan data yang ada di toko itu menjadi tidak sinkron karena proses pencatatan data bersifat manual. Kemudian untuk eh, pekerjaan sales ini, dikarenakan pekerjaan sales ini sangat banyak, sehingga terdapat beberapa pegawai sales yang tidak mumpuni dan tidak sesuai dengan job desk yang sudah mereka lakukan. Ada beberapa job desk yang tidak mereka lakukan dengan benar sehingga membuat toko mengalami kerugian. Kemudian untuk tujuan dari PJP Visit ini untuk memudahkan sales melakukan pengecekan produk sesuai dengan data yang tertera pada PJP Visit ini. Dengan begitu, konsumen bisa mendapatkan produk-produk yang didistribusi dari perusahaan atau penyedia produk. Dan dengan adanya PJP Visit ini juga, perusahaan akan menghasilkan peningkatan pendapatan dari produk yang didistribusikan dan juga dipantau oleh sales tanpa adanya kerugian. Dan untuk PJP Visit ini memudahkan sales dalam mencatat segala sesuatu yang terkait dengan produk yang sudah dia tawarkan dan dia jual, sehingga tidak mengalami kesalahan sedikit pun. Karena untuk eh, produk ini akan di list atau dicantumkan di dalam satu database yang sama. Untuk metode dan spesifikasinya, yang pertama metode yang dilakukan dalam pengerjaan proyek ini, yang pertama adalah studi literatur. Dan untuk studi literatur di sini sudah dilakukan dari tahap pertama pembuatan proposal yang sudah dikumpulkan, dan untuk selanjutnya pada progres ini juga masih menggunakan metode studi literatur di mana mengambil sampel-sampel yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian untuk spesifikasi yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini, kita menggunakan jenis software database apa, kemudian jenis database yang digunakan itu seperti apa, dan operasi sistem yang digunakan itu seperti apa, agar database yang kita buat itu ber, bisa diterapkan secara maksimal. Nah, untuk roadmap-nya, dari roadmap PJP Visit ini yang pertama ada identifikasi masalah. Nah,
diperoleh dari hasil jurnal yang memiliki permasalahan yang sama sesuai dengan topik yang dibahas pada proyek ini, sehingga menciptakan adanya proyek ini sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian terdapat proses di mana untuk proses ini setelah kita melakukan identifikasi masalah, salah satu contohnya adalah dengan latar belakang yang sudah kita ketahui, dengan permasalahan toko, kemudian kekeliruan dari sales, itu akan kita proses sehingga untuk di proses ini kita bisa mendapatkan hasil yang bisa kita jadikan sebagai penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga ada hasil, di mana untuk hasil ini adalah proses penyelesaian masalah yang sudah dilakukan dan mendapatkan solusi. Dan untuk solusi yang kita peroleh pada kali ini adalah dengan terbentuknya PJP visit. Kemudian untuk flowcard PJP visit, yang pertama ini ada flowcard untuk admin. Nah, untuk admin ini dari user akan melakukan eh, input visit plan. Dan setelah melakukan penginputan ini selesai untuk admin. Kemudian untuk salesman sendiri itu akan dari user salesman akan melakukan cek untuk setiap produk. Kemudian dengan melakukan cek tersebut akan dilakukannya foto display, promat, dan estimasi order. Eh, Contoh misalkan untuk produk A dilakukan dengan memfoto display dan kira-kira untuk restock dari produk A tersebut, estimasi ordernya sampai kapan gitu. Lalu selesai. Baik, selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut ERD dari database kami. Di sini dapat terlihat ada 14 tabel yang kami buat. Dan ini ada garis-garis yang saling terhubung. Itu menandakan kalau masing-masing tabel itu terhubung satu sama lain. Contohnya ada dua tabel di pojok kanan atas, yaitu tabel brands dan tabel products. Nah, itu kedua tabel tersebut saling terhubung karena pada tabel products ada foreign key pada kolom brand ID. Foreign key tersebut terhubung pada primary key yang ada di tabel brands. Selanjutnya ada tabel-tabel database yang kami buat pada database PJP Visit ini. Di sini ada keempat tabel yang saling terhubung, yaitu ada tabel users, ada tabel permission, ada roles, dan ada users roles. Pada tabel users ini kami hanya menggunakan ID sebagai primary key-nya, tidak ada foreign key. Kemudian di tabel permission juga sama, tidak ada foreign key. Di tabel roles ada foreign key, yaitu untuk permission ID. Ini untuk mengambil data dari tabel permission. Kemudian di user roles ada dua, yaitu ada kolom user ID dan ada role ID yang nantinya akan mengambil data dari users dan tabel roles. Selanjutnya ada tabel brand, ada tabel products, ada tabel SKU dan region. Di sini tabel brands juga tidak memiliki foreign key, tapi hanya ada primary key yaitu di kolom ID. Di table products ada satu foreign key yaitu pada kolom brand ID yang nantinya digunakan untuk mengambil data dari tabel brands based on ID-nya. Kemudian di tabel SKU ada satu foreign key juga yaitu pada kolom product ID yang dimana nantinya juga berguna untuk mengambil data dari table products based on ID-nya atau primary key-nya. Dan berikutnya ada tabel region, tidak ada foreign key di dalamnya tapi ada primary key yaitu di ID juga. Oke, selanjutnya query table database pada pembuatan table cities, di mana table cities ini menampung data kota untuk master datanya. Kemudian di sini ada table stores, di mana stores ini menampung master data untuk store atau toko ya, yang akan dikunjungi oleh salesman.
Kemudian di sini ada tabel akun, create tabelnya, di mana account ini, jadi setiap dalam satu kota kan bakal memiliki banyak account gitu. Jadi dia akan tetap eh, memiliki eh, foreign key dari eh, kota gitu. Account ini misalnya ada Indomaret, contohnya minimarket umum ya ada Indomaret, Alfamaret, HelloFresh, kemudian ada eh, modern trade lah ya, yang umum ada Grand Lucky lah, ada Aeon, ada apa namanya, ada Superindo, ada Lotte, macam-macam gitu. Di sini disimpan di table account ini. Kemudian selanjutnya galeri, tabel galeri ini untuk menampung seluruh data-data yang diinput oleh salesman melalui device mereka. Misalkan kunjungan menggunakan handphone, dia akan mengupload sebuah gambar dan merujuk kepada store ID di mana dia berada. Jadi galeri ini mereka akan memfoto eh, display. Nah, karena ini PJP itu untuk sales merchandiser ya, sales merchandiser merchandiser ini biasanya melakukan monitoring display dan estimasi order ya, karena mereka nggak melayani pemesanan langsung terhadap sales MD karena bukan tugas mereka gitu. Nah, kemudian visit. Di sini ada master visit, di mana master visit ini adalah master data untuk setiap kunjungan, kunjungan berdasarkan call day dan call cycle. Call day ini biasanya merujuk ke ada penunjukan hari. Kemudian call cycle ini merujuk untuk misalnya call cycle-nya seminggu sekali atau seminggu sekali tapi minggunya minggu ganjil atau seminggu sekalinya di minggu genap. Nah, itu dia di mapping di kolom call cycle gitu. Bisa sebulan bisa bisa 4 kali atau 3 kali di minggu keberapa saja dia dikunjungi, itu sangat bisa. Kemudian modified ID untuk menunjukkan modify-nya, kemudian ada store ID dan user ID. Oke, kemudian ini TR visit ini adalah table transaction, di mana yang tadi itu untuk memapping, kalau TR visit ini untuk memapping kapan kunjungannya dan kemana saja. Di sini berbeda, di sini untuk transactionnya. Jadi setiap kunjungan salesman itu akan dimasukkan ke dalam table TR visit ini, di mana setiap transaction ini akan berisi data-data check-in time, check-out time, kemudian image-nya, kemudian nah, image ini nantinya akan masuk ke galeri gitu, kemudian visit statusnya udah atau belum, misalkan check-in atau bisa aja dia datang dia belum check out gitu gitu. Kemudian store ID untuk menunjukkan dia store ID mana, kemudian user ID dan dia user ID mana yang melakukan kunjungan gitu. Dan kemudian ini adalah contoh untuk insert data ke table store. Kita di sini hanya mencontohkan beberapa saja karena jika banyak terlalu banyak itu kita secara singkat saja karena status project juga belum sejauh itu gitu. Kemudian seperti ini contoh query insertnya, insertor, kemudian kita inisialisasi eh, apa namanya, hmm, kolom-kolomnya, kemudian value-nya. Ada toko Medan Utama, toko Bandung Kreatif, toko Jakarta Sentral. Di sini sudah
terisi gitu. Kemudian ini untuk insert visit visit schedule seperti yang tadi saya bilang di sini terdapat user ID, kemudian user ID-nya berapa, kemudian call day-nya itu berapa, call day-nya itu misalkan Senin, Selasa, Rabu gitu. Tapi di sini ada call cycle. Call cycle-nya misalkan sebelah sini adalah simbol untuk merujuk kepada mingguan, kemudian di 01 ini untuk merujuk terhadap minggu ganjil, kemudian untuk Wednesday ini untuk minggu genap gitu. Status ID seperti biasa status ID itu untuk menunjukkan satu dan nol aktif atau tidak gitu. Kemudian ada status ada modified by-nya admin, kemudian modified date-nya hari ini, nanti ini akan otomatis mengisi tanggal hari tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 3 terkait dengan progres dari proyek PJT Visit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.